Hai guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini sesuai judulnya aku akan kasih tips gimana caranya biar ASI keluar deres kenceng dan banyak melimpah dan cukup banget buat bayi kamu. Dan hal-hal yang dilakukan ini benar-benar sesuai sama apa yang aku lakukan dan yang aku rasakan. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa juga, kalau kalian baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang di bawah dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di ara.dmr. Like video ini, kalian boleh komen di bawah dan jangan lupa untuk tonton terus videonya sampai habis. Nah, buat kalian calon ibu di luar sana atau mungkin kalian udah jadi ibu, ASI ini pasti bakal terus jadi terus-terusan diperjuangkan sama ibu-ibu di luar sana untuk tetap memberikan ASI, karena ASI itu memang terbaik untuk anak. Pasti kayak akan terus diperjuangkan untuk supaya ASI-nya tuh keluar deres gimana caranya. Pasti pengen banget semua ibu menyusui anaknya langsung dari payudaranya, sama aku pun seperti itu. Aku nggak pengen banget, aku nggak pernah ada cita-cita atau pikiran gitu untuk ngasih anak aku susu formula. Di video ini aku akan kasih tahu gimana sih caranya supaya ASI kalian itu keluar lancar, deres dan banyak. Ini benar-benar menurut pengalaman aku sendiri dan yang aku lakukan, alhamdulillah sih berhasil. Nah, hal yang pertama dilakukan, kalian bisa bersihkan puting kalian itu di trimester ketiga kehamilan ya, karena waktu itu aku iseng-iseng banget untuk ngebersihin puting aku dan aku kaget banget ada yang keluar, ada cairan yang keluar. Ya itu ternyata ASI ternyata, tapi memang masih agak bening gitu. Tapi aku lega banget sih, akhirnya aku tahu karena aku bisa mengeluarkan ASI. Yang pertama itu kalian bisa banget kalau kalian udah menginjak trimester ketiga nih, sekarang kalian bisa mulai bersihin puting kalian supaya nanti begitu anak kalian lahir si jalur ASI-nya itu bisa lancar gitu mengeluarkan ASI-nya. Nah, kalian bisa bersihin si puting ini pakai baby oil atau ya baby oil. Aku sih bersihnya pakai baby oil terus pakai cotton bud gitu. Benar-benar aku bersihin, terus di ujung-ujungnya juga ya pokoknya kalian bersihin lah pakai baby oil dan pakai cotton bud juga bisa atau kapas. Kalian bisa lakuin ini beberapa hari sekali sih. Ya nggak usah terlalu sering juga, tapi sesekali kalian harus rajin bersihin puting kalian. Dan yang selanjutnya memijat payudara. Kalau ini sih aku lakuin pas anak aku udah lahir. Nah, hari kedua anak aku setelah lahir itu aku melakukan pijatan di area payudara aku itu menggunakan baby oil. Karena memang waktu itu anak aku itu ASI aku keluar tapi belum selancar itu gitu ya. Biasanya itu memang akan terjadi seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kalian baru melahirkan terus kok ASI aku nggak keluar ya, itu memang akan terjadi di 2 atau 3 hari atau ada juga yang langsung. Tapi kalau pada saat itu anak aku bisa menyusui anak aku itu di hari kedua atau ketiga ya aku lupa, itu pun dengan ASI yang masih jumlahnya tuh sedikit gitu. Nah kebetulan waktu itu di hari itu tuh ada teman aku yang ke rumah dan menyarankan coba deh untuk diperah payudara gitu kan supaya ASI-nya bisa keluar banyak terus gitu. Karena kalau misalnya mengandalkan dari anak aku aja, anak aku kan belum lancar atau belum terlalu untuk ngenyotnya tuh belum terlalu pinter, khawatir jadi ASI aku tuh khawatir nggak keluar banyak gitu, jadi jangan ngandelin dari anak aku aja gitu. Akhirnya aku coba perah pakai tangan. Waktu itu aku nggak punya pumping, aku emang nggak kepikiran banget untuk beli pumping saat itu. Jadi ya udah deh, akhirnya aku pijat payudara dan sekalian diperah gitu. Nanti kalau aku tahu aku waktu itu ngeliat artikel di Dr. Oz kalau nggak salah, cara memerah payudara yang benar, karena untuk mengeluarkan ASI pakai perah tangan sendiri itu lebih baik sih daripada alat pumping. Memang awalnya tuh nggak keluar langsung banyak gitu, karena kan setahu aku sih ini ya, ada yang bilang juga teman aku kalau lubang payudara itu di puting itu ada beberapa, ada 9 atau berapa ya aku lupa, dan itu nggak langsung kebuka semua gitu, bertahap. Kok hasil produksi ASI saya nggak banyak ya? Mungkin aja nih cara pompanya atau cara perahnya tuh salah. Oh gitu. Makanya kita di sini hadir ya untuk memberikan tips-tips untuk Anda yang sedang menyusui dan memberikan ASI perah, itu caranya seperti apa. Dan memang kalau diperah tuh lebih efektif loh Maya. Oh ya? Dibandingkan pompa sebenarnya lebih efektif untuk diperah manual dengan tangan. Oh, aku malah nggak bisa loh manual pakai tangan. Nah, sebenarnya lebih efektif ya? karena dia bisa mengosongkan seluruhnya. Jadi kadang-kadang kalau orang kan suka ada yang, aduh payudaranya kok udah keras ya, jadi ada kayak sisanya, ada yang beku. Pernah nggak Bu?
Iya, ada yang sakit gitu ya, menggumpal ya. Iya, ada gumpalan-gumpalan. Ada gumpalan kan. Nah, itu sebenarnya karena dia nggak kosong sempurna. Jadi harus dipecah gumpalan itu dengan cara pijatan pada Waduh, tangan. itu sakitnya setengah mati tuh, Dok. Nah, Kalau dipijit makanya. gitu. Tetapi memang hasilnya akan jauh lebih banyak kalau diperah. Tapi caranya nih. Pada waktu aku pertama melakukan perah itu, aku seneng banget sih. Aku langsung ngumpulin ASI 60 mili. Dan itu aku bener-bener seneng banget aku bisa langsung kasih ASI itu ke anak aku gitu. Jadi stoknya tuh langsung banyak gitu, bisa dari ASI bisa dari puting aku langsung, bisa dari dot langsung. Oh iya, ini sedikit ya, kenapa aku kasih dot juga anak aku, karena kan aku ini seorang ibu yang bekerja. Biar anak aku tuh kenal juga sama dot gitu. Aku waktu itu pakai dotnya tuh yang Aven. Nanti aku taruh di sini nih dotnya yang ini. Nah, yang itu. Nah, aku pakai dot yang itu karena aku tuh udah tanya-tanya ke teman aku dot yang bagus untuk bayi itu yang apa. Ternyata yang itu, katanya itu tuh si nipple-nya tuh mirip banget sama payudara ibu gitu, sama puting ibu ya. Udah, jadi aku beli itu. Dan alhamdulillah banget pas aku melakukan perah itu, aku kasih ke anak aku si dotnya, dan anak aku langsung suka, langsung ngenyotnya tuh langsung enak gitu, langsung gak usah aku paksa-paksa, anak aku langsung nyot gitu. Menurut aku ngasih dot sama anak itu pilihan sih, bisa kalian kasih dot, nggak juga nggak apa-apa gitu. Itu pilihan ibu masing-masing gitu kan. Tapi kan kalau aku memang aku pekerja dan aku ninggalin anak aku, dan walaupun gak pekerja sih, menurut aku ngenalin dua gitu, puting ibu sama si dot itu lumayan berguna gitu ya, karena kan khawatir kalian harus bepergian yang nggak memungkinkan untuk bawa ke anak kalian, itu kalian bisa titipin ke orang rumah gitu kan, dan bisa nyusu dari dot gitu tanpa ke puting kalian. Karena aku sih menurut cerita teman-teman aku, ada beberapa anaknya yang dia mengandalkan puting ibunya itu benar-benar susah banget buat ditinggal. Tapi itu ya balik ke pilihan kalian masing-masing. Oke, jadi itu yang kedua ya. Yang pertama, kalian bisa bersihin puting kalian. Yang kedua, kalian melakukan pijatan atau pijatan di daerah payudara kalian. Itu kayak supaya merangsang gitu loh si ASI-nya tuh biar keluar. Next, yang selanjutnya yang ketiga adalah memompa ASI. Nah, memompa ASI ini aku lakukan karena sebenarnya aku nggak kepikiran banget untuk beli pompa ASI gitu kan. Akhirnya aku kewalahan juga pakai perah tangan. Akhirnya aku harus beli pompa ASI. Dan pompa ASI yang aku beli itu lumayan murah banget, harganya cuma 150.000. Brandnya apa ya? Pokoknya, tapi aku pernah review. Kalian bisa klik di sini videonya kalau kalian mau tahu. Kalau yang aku lakukan itu memompa ASI bukan sebelum menyusui ya, tapi sesudah menyusui. Jadi setelah anak aku susuin dari puting aku, dia udah kenyang tapi masih ASI-nya tuh masih ada gitu, masih berproduksi lah istilahnya, baru aku pumping gitu kan, kanan kiri. Atau bisa juga biasanya nih anak aku menyusu sebelah kiri, sebelah kanannya aku pompa gitu untuk menghasilkan ASI yang lebih banyak juga. Atau juga kan anak itu kan nggak selalu nyusu terus kan, dia ada tidurnya, sementara ASI kita produksi terus nih, ASI kita kenceng gitu. Nah, pas lagi anak kita tidur tapi ASI kita kenceng, itu harus kalian pompa, harus kalian keluarin, jangan sampai didiemin. Karena kalau kalian diemin nanti itu akan memperlambat ASI kalian gitu, menyumbat saluran ASI dia kalau nggak salah. Pokoknya harus kalian keluarin dengan cara kalian pompa. Hasil pompanya itu bisa buat stok gitu ya kalau kalian untuk anak kalian. Kalau misalnya kalian misalkan kan biasanya kalau bayi baru lahir tuh sering banget ya begadang gitu kan, kalian bisa pakai stok ASI buat nyusuin anak kalian gantian sama suami gitu. Misalnya kalau misalnya aku lagi tidur, bisa gantian sama suami nyusuin dari dot gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengkompres payudara kalian. Nah, biasanya ini sih aku lakukan sebelum aku pumping atau sebelum menyusui juga sih, karena kan katanya si ASI itu bisa aja takut ada yang di dalam tuh ada yang mengeras gitu atau gimana, itu harus dikompres pakai air hangat. Dan kalau bisa sebelum pumping dan menyusui, kalian harus pijit gitu, puter-puter dulu baru kalian susuin atau kalian pumping gitu. Kalian harus sering-sering kompres payudara kalian. Selanjutnya, kalian harus banget rajin nyusuin langsung 2 atau per 3 jam sekali. Bahkan anak aku tuh bisa nyusu sama aku 1 jam sekali waktu itu, karena anak aku tuh laki-laki ya. Jadi katanya tuh kalau anak laki-laki emang nyusunya sekuat itu. Jadi kayak baru disimpan, aku baru istirahat sedikit, anak aku udah nangis lagi, lapar gitu.
Nah, ini fungsinya tuh buat merangsang terus ASI kalian biar deres terus gitu. Nah, itu makanya kalian harus melakukan pumping juga itu. Jadi maksudnya tuh yang dimaksud 2-3 jam menyusui itu supaya air susunya itu dikeluarin terus produksi lagi gitu. Jadi nggak ada air susu kaliannya tuh yang tersumbat gitu atau yang mengendap mungkin ya di dalam, aku nggak tahu. Yang jelas harus sering menyusui langsung, atau kalau jangan sampai payudara kalian keras terus kalian diemin gitu aja terus nanti nunggu gitu anak kalian bangun aja terus kalian susuin, nggak gitu ya. Kalian harus benar-benar mengeluarkan ASI itu. Dan yang selanjutnya ini penting banget, kalian harus banget makan makanan yang bergizi ya, yang bergizi. Karena bener-bener itu tuh kayak ya Allah, aku ngerasain banget ya setelah aku melahirkan itu. Aku kan dikasih di klinik itu makanan tuh ayam, tahu, tempe, sayur bayam sama telur rebus. Nah katanya kan telur rebus itu buat, kalau telur rebusnya sih untuk cepet kering jahitannya gitu. Kalau misalnya ada yang harus dijahit itu buat ngeringin jahitan gitu. Nah kalau misalnya yang lainnya itu untuk melancarkan ASI gitu. Jadi waktu itu tuh dari semenjak aku di klinik sampai dengan 1 bulan full sih kayaknya aku makan sayur bayam. Bener-bener mama aku tuh kayak nyontek gitu makanan di klinik, dan itu bener-bener disajiin ke aku setiap hari. Bisa juga kalau nggak bayam tuh bisa daun katup, kalau nggak salah ya daun katup bukan sih namanya, ya itulah, itu untuk melancarkan ASI. Aku juga pernah nyoba juga daun katup, itu enak juga. Pokoknya sayur-sayuran hijau lah kalian harus banyak makan. Terus juga sih katanya harus banyak makan yang manis-manis. Aku nggak tahu kalau hal yang manis-manis ini dibenarkan atau enggak, tapi kalau aku memang suka yang manis-manis kayak coklat, teh manis atau manis-manisan gitu. Terus katanya juga nggak boleh minum es ya. Aku nggak tahu kenapa, aku benar-benar dilarang banget sama mamaku untuk minum es. Tapi aku benar-benar minum teh manis. Itu kayak ngebantu stamina aku sih. Kayak kan katanya kalau minum yang manis-manis atau makan manis-manis tuh bisa bikin tenaga gitu ya, tenaga lebih banyak atau apalah. Tapi benar-benar makanan bergizi tuh yang aku rasain selama full sebulan aku nyobain bayam itu benar-benar sih kayak pencernaan aku enak, aku nggak makan pedes-pedes mah aku nggak kambuh. Itu benar-benar bukan cuman buat payudara doang sih, tapi buat kesehatan aku benar-benar aku rasain, oh gini ya, benar-benar makanan sehat tuh benar-benar efeknya tuh benar-benar ke tubuh tuh bagus banget. Pencernaan aku tuh benar-benar bagus banget, dan aku tuh kayak nggak ngerasain pegel-pegel di badan. Karena kan memang ngurusin anak baru lahir itu bener-bener wah, butuh banget stamina yang sehat, bener-bener sehat. Dan yang selanjutnya ini penting banget, ini harus bener-bener kayak kerja sama sih sama keluarga gitu ya. Kalian bener-bener harus ngindari stres. Ini tuh bener-bener kayak aku bener-bener pernah waktu itu aku nyesel banget sih, kayak ya ampun ngapain sih aku mikirin hal yang gak penting sampai aku tuh stres gitu kan. Jadi waktu itu aku pernah ASI aku tuh padahal lagi kenceng-kencengnya banget gitu kan, tiba-tiba aku tuh mikirin satu hal yang bener-bener bikin kepikiran. Sebenarnya nggak stres-stres banget padahal, tapi bikin aku kepikiran hari itu. Aku tuh mikir terus ya kenapa aku mikirin hal itu terus. Dan tahu nggak sih, padahal sorenya tuh anak aku tuh masih nyusu dengan banyak gitu. Tiba-tiba begitu malam harinya itu ASI aku kok sedikit, jadi kayak nggak narik gitu. Wah, setelah aku inget-inget tuh ya mungkin ini kayaknya gara-gara aku mikirin hal yang gak penting itu deh gitu kan. Jadi ya itu sih kuncinya, kalian jangan stres banget. Pokoknya kalian jangan deh buang-buang waktu kalian apalagi untuk mikirin hal-hal yang gak penting. Pokoknya kalau misalnya kalian pun ketemu sama hal yang bikin kalian stres, kalian harus pinter-pinter banget buat ngalihin hal itu. Next ini benar-benar hal yang sepele tapi sering banget. Loh, kok udah sadar kamera? Nah ini yang selanjutnya ini hal sepele yang sering banget dilupain sama ibu-ibu di luar sana, termasuk sama aku. Aku tuh bukan orang tipe gimana sih ngomongnya? Bukan tipe orang yang rajin banget untuk minum air putih. Minum air putih itu kadang hal yang terlupakan gitu loh. Aku malah lebih suka minum si boba lah, pokoknya minum minuman yang berwarna kayak gitu, yang berasa. Nah ini benar-benar harus penting banget minum air putih yang banyak ya, sebanyak mungkin. Nah karena air putih tuh nggak tahu kenapa setelah aku minum air putih semenjak aku menyusui gitu, itu tuh bener-bener bukan cuma bikin ASI banyak tapi enak banget ke badan gitu. Kayak aku nggak ngerasain pusing di kepala,
terus badan aku bener-bener enak, kayak menetralisin racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu bener-bener bukan cuma buat ASI aja gitu. Nah kalian ini penting banget, aku tuh waktu menyusui itu bener-bener aku taruh di botol 1 botol gitu, dan kalau nggak kayak gitu sih aku mungkin akan lupa gitu ya. Bener-bener aku taruh di botol, jadi kalau misalnya aku ngeliat botol itu masih penuh, itu tandanya harus aku minum. Gimana caranya itu per berapa jam itu harus habis gitu si air yang di botol itu. Oke, jangan lupa untuk apa bang? Loh, aku bengong. Untuk minum air putih yang banyak ya. Next ini penting nggak penting sih, butuh nggak butuh. Ini aku lakukan juga. Aku minum suplemen penambah suplemen makanan sih untuk penambah ASI gitu ya. Karena waktu itu anak aku Al ini nyusunya tuh benar-benar kuat banget. Aku tuh sampai kewalahan gitu ya. Katanya sih anak laki-laki begitu. Banyak, tapi karena disedotin terus sama anak aku jadi ya kurang gitu. Jadilah aku akhirnya meminum Black Morse waktu itu, sama aku tuh beli minuman almond gitu. Minuman almond. Jadi aku butuh gitu kayak penambah gitu untuk ASI. Itu aja sih yang aku minum, cuman Black Morse sama minuman serbuk gitu, minuman almond gitu. Dan itu alhamdulillah sih memang ngebantu aku untuk lebih banyak lagi ASI-nya. Lu ngantuk nak. Oke, ini yang terakhir itu makan kacang-kacangan. Kalian bisa makan yang udah diolah gitu, kayak minuman kacang-kacangan, ABC kacang hijau atau apa kacang hijau langsung, bubur kacang hijau yang kayak gitu-gitulah. Waktu itu sih aku lebih rajin kayak ke makan bubur kacang hijau sih. Aku waktu itu lebih rajin ke makan bubur kacang hijau karena selain enak gitu kan, gampang untuk dimakan, dan sama kacang rebus yang dimamun-mamun gitu loh. Itu enak banget sih, aku sering banget makan itu, suka banget. Itu memang buat ASI itu benar-benar bagus banget. Oke, itu aja sih yang untuk melancarin ASI tuh, itu hal-hal yang dilakukan sama aku, bener-bener ya sebenarnya ringan, cuman memang ada beberapa yang memang bikin males dilakukan, tapi harus bener-bener kalian lakukan ya kalau misalnya kalian mau ASI kalian tuh banyak gitu. Oke, di video selanjutnya nih, ini video yang agak sedikit bikin aku sedih sih, masih tentang ASI. Anak aku sekarang udah 8 bulan, tapi ada satu hal yang bikin aku gak bisa menyusui eksklusif. Akhirnya aku harus campur susu anak aku pakai susu formula. ASI aku tuh benar-benar gak sebanyak dulu lagi. Itu ada penyebabnya, dan penyebabnya itu yang aku sesali sampai sekarang banget ya. Itu kalau aku inget-inget itu tuh aku pengen, aduh, kenapa sih aku bisa melakukan hal itu gitu kan. Nah, kalau kalian mau tahu ceritanya, kalian nonton videoku selanjutnya. Anak aku udah mau tidur lagi nih kayaknya, ngantuk. Oke, segitu aja videonya buat kalian ibu-ibu di luar sana atau calon ibu. Selamat menyusui, perjuangkan terus ASI kalian ya, ASI eksklusif. Semoga ASInya lancar terus. Terus karena emang ASI itu yang terbaik, bener-bener gak ada lagi deh gitu. Jangan sampai kasih susu formula kalau memang itu bener-bener gak bisa dilakukan lagi gitu kan. Oke, segitu dulu videonya. Semoga kalian suka sama video aku, dan jangan lupa untuk nonton video aku nih selanjutnya. Habis ini aku akan bercerita hal yang bikin ASI aku jadi gak keluar gitu. Sekarang sih alhamdulillah keluar, tapi sedikit banget, gak sebanyak dulu, sampai akhirnya aku nyampur susu anak aku sama susu formula. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Diem aja, dia udah lobet. Ya oke. Kita tidur dulu. Karena ini udah malam, aku bikin video jam berapa ya nih? Jam 10 ya nak? Assalamualaikum.